Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Perancangan Pabrik Kimia 1, Program Studi Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Bersama saya, Suhendra. Topik kita kali ini adalah Overview Plant Design, atau tepatnya Overview Chemical Plant Design. Ini isi mata kuliah kita kali ini. Yang pertama adalah review. Kita mereview beberapa topik yang sudah kita bahas sebelumnya, kemudian memahami data, kemudian proses engineering work, kemudian case study. Ini adalah review dari mata kuliah kita sebelumnya. Ada 3 topik dalam mata kuliah kita dalam perancangan pabrik ini. Blok pertama adalah terkait dengan faktor-faktor perancangan pabrik kimia, kemudian tahapan apa saja yang harus diperhatikan dalam perancangan pabrik kimia, dan kemudian pada blok kedua adalah berdiskusi tentang sumber-sumber proses data atau data proses dalam perancangan pabrik kimia, dan kemudian bagaimana menganalisa dan memahami datanya. Selanjutnya adalah konsep hierarki desain, dan sebagai seorang proses engineer atau sarjana teknik kimia, dokumen kerja seperti apa dan apa saja yang harus kita perhatikan ketika perancangan pabrik kimia, dan bagaimana kita memiliki gambaran cara mengisinya ke depan, cara mempersiapkannya. Ini referensi yang digunakan dalam perancangan pabrik kimia 1 mata kuliah ini. Yang pertama adalah Plant Design and Economics for Chemical Engineers, kemudian Chemical Process Equipment, kemudian Conceptual Design of Chemical Processes, dan tentu saja experience atau file-file pengalaman pribadi. Beberapa tutorial sudah dijelaskan di sini, yang intinya adalah tanya jawab beberapa pertanyaan dan jawabannya yang ada di buku referensi kita, yaitu Peters and Timmerhouse. Kemudian juga di link internet YouTube bisa kita buka kembali, kita pahami, pelajari kembali bagaimana hierarchy design of chemical processes yang ada di buku 12 ini. Kemudian case study tentang bagaimana menganalisa data termodinamika dan kinetika. Seperti kasusnya adalah pabrik polikristalin silikon, di mana data termodinamika dan kinetika sangat penting dalam merancang pertama reaktor kimia. Beberapa tutorial Aspen Plus juga ada di sini, silakan dikaji kembali. Sebagai contoh, ini adalah tutorial dari buku Peters and Timmerhouse yang sudah dijelaskan khusus dalam satu tutorial, dan ada di link YouTube, bisa Anda buka kembali dan putar kembali. Intinya adalah bagaimana Anda sebagai calon sarjana teknik kimia memiliki gambaran tentang fase-fase dalam perancangan pabrik kimia. Nah, ini tutorial dari Peters and Timmerhouse, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebagai contoh adalah diagram alir kualitatif dari sebuah reaksi imajiner antara reaktan A dan reaktan B dalam sebuah reaktor alir tangki berpengaduk, dan kemudian produknya ditreatment panasnya, didinginkan sebelum masuk ke distilasi kolom, di mana distilasi kolom ini pada umumnya memiliki 2 organ, 2 equipment, yaitu reboiler dan kondenser. Apabila produk dari kolom distilasi ini atau hasil samping reaksi ini memiliki added value yang masih tinggi, maka layak untuk direcycle kembali ke dalam reaktor sehingga didapatkan keekonomisan dalam suplai bahan bakunya. Kurang lebih
filosofinya seperti itu, mulai dari kreasi ide, mengkreasi ide, kemudian mempersiapkan sketsa pertama rancangan pabrik dalam bentuk blok diagram misalkan, dan kemudian ditingkatkan menjadi sketsa proses diagram kualitatif, dan kemudian ditingkatkan lagi, ditambah data-datanya menjadi diagram clear kuantitatif, dan seterusnya. Saya lanjutkan, kita sampai pada poin memahami data. Yang kita maksud di sini dengan data adalah data proses, data termodinamika, dan data kinetika. Ini sangat fundamental dalam sebuah rancangan pabrik, di mana Anda harus memahami terlebih dahulu dan Anda harus mencarinya, data termodinamika dan data kinetikanya. Kedua data ini nanti akan memiliki konsekuensi dalam perancangan pabrik kimia, dalam desain alatnya, dan dalam desain instrumennya. Kemudian data kinetika dan termodinamika ini dikasihkan dalam neraca massa dan neraca energi. Kemudian neraca massa dan neraca energi ini tentunya memiliki implikasi kepada dimensi alat yang akan kita rancang nanti, serta batasan-batasan alat serta kualitas produk kita. Dimensi alat sebagai contoh, kita memiliki neraca massa, bahwa massa dari produk yang kita hasilkan harus ditampung dalam sebuah vessel, ya, sebuah vessel kurang lebih katakanlah 5 meter kubik. Nah, karenanya memiliki implikasi berapa pompa yang harus kita desain, berapa volume tangki yang harus kita desain. Pompa misalkan punya batasan alat, batasan bawah dan batasan atas, lower limit dan upper limit. Pompa tertentu tidak bisa berjalan kalau tidak ada masanya, sehingga tahap tertentu atau level tertentu tidak boleh dijalankan sesuai kapasitasnya pada upper limit tertentu, batas limit teratas. Kurang lebih logikanya seperti itu. Ini dimensi dan batasan alat dan kualitas produk tentunya, bahwa konversi dari kinetika berdasar kinetika yang ada, kita akan memahami dan akan mendapatkan bagaimana kualitas produknya. Setelah kita memahami data proses, maka kita pahami adalah apakah rancangan kita aman, ini masuk di proses safety, dan apakah desain kita aman, karena desain tertentu harus mendukung keamanan dari sebuah rancangan pabrik kimia atau pabrik kimia itu sendiri. Ada desain yang harus kita pahami, sudah inherent, sudah sangat mendukung dalam pelaksanaan keamanan proses, sehingga dinamakan dengan inherent safety. Artinya desain yang memang mendukung dalam keamanan sebuah proses. Sebagai contoh misalkan sebuah tangki dengan dimensi tertentu, agar tangki ini tidak over pressure, yang dilengkapi dengan contohnya pressure relief valve dalam operasinya, sehingga pada level tertentu valve ini akan terbuka kalau pressure-nya tinggi, dan kemudian pressure-nya akan berkurang dan tangki itu aman sehingga prosesnya aman. Kurang lebih seperti itu. Apakah rancangan kita aman? Ya. Rancangan kita aman. Kemudian apakah yang kemudian adalah apakah rancangan kita
ramah lingkungan. Dari sisi emisi, apakah ada emisi maksimal yang kita lewati, yang rancangan kita lewati dari produknya, dari buangannya. Apakah ada produk samping yang toksik misalkan, yang berbahaya baik buat manusia maupun buat lingkungan. Bagaimana sifat produknya? Apakah sifat produknya stabil atau tidak stabil? Apakah sifat produknya korosif terhadap bahan? Apakah sifat produknya harus memiliki kualitas tertentu, misalkan mudah teroksidasi dan seterusnya. Nah, ini yang kita pahami tentang aman, kemudian ramah lingkungan, dan tentunya perancangan pabrik kimia ini harus memperhatikan aspek ekonomis, nilai produk, baik nilai produk utama dan nilai produk samping, dan kemudian harus memperhatikan aspek optimalisasi dari bahan maupun energi. Kita optimalkan bahannya dan kita optimalkan energinya. Adakah sumber bahannya bisa kita recycle? Adakah produk samping yang bisa atau yang masih memiliki added value yang bisa kita recycle balik ke dalam proses reaksi tertentu? Apakah ada bahan baku yang masih tersisa, yang masih ekses, dan seterusnya. Apakah ada sumber energi yang belum termanfaatkan? Nah, aspek optimalisasi ini akan kita bahas singkat nanti dalam topik integrasi desain atau design integration, dan akan kita sedikit singgung bagaimana konsep desain integration itu sendiri. Salah satu contohnya adalah desain tentang heat integration, mengintegrasikan panas. Ini tutorial di buku Peter Steenberghaus, soalnya sudah kita bahas dalam satu tutorial dan videonya sudah ada. Silakan direview ulang, diputar ulang, memahami data ya, untuk menilai proses sebuah produksi bahan baku kimia. Tapi intinya adalah bagaimana kita memiliki kemampuan dalam perancangan pabrik ini, kemampuan menganalisa proses yang ada, dan kemudian akhirnya memutuskan proses mana yang harus kita pakai dengan dasar logika rasionalisasi tertentu yang mendukung bahwa proses kita ini paling aman, paling ekonomis, paling ramah lingkungan, dan paling menguntungkan. Saya lanjutkan. Ini adalah engineering work atau dokumen-dokumen yang harus kita penuhi, yang harus kita persiapkan dalam kerja-kerja kita sebagai seorang sarjana teknik kimia. Paling tidak kita harus mempersiapkan list atau dokumen tentang alat-alat kita. Nama alat, berfungsi sebagai apa, dimensinya seperti apa, media atau bahan yang bersentuhan dengan alat tersebut apa, jenis materialnya, apakah stainless steel atau karbon steel, kondisi operasinya, dalam kondisi tertentu vendornya atau suppliernya perusahaan mana, kemudian tabel pipa kita sudah pahami untuk menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya, satu alat ke alat lainnya. Pabrik kimia memerlukan pipa yang berisi datanya, koneksi dari tempat satu ke tempat yang lainnya, alat satu ke alat lainnya, dimensi atau kelas dari pipa itu nanti akan kita bahas di kesempatan lain, tidak didetailkan di sini. Kemudian medianya, jenis materialnya, kondisi operasinya, dan apakah pipa tersebut harus diisolasi atau tidak. Kemudian tabel energi, kebutuhan energi, nama alat tertentu yang memerlukan energi, kebutuhan energinya berapa besar, kondisi operasinya seperti apa, tekanan dan suhunya,
kemudian materialnya, dan suplai energi dari mana. Kemudian valve dan instrumen, piping class tertentu yang memang menyambungkan valve tersebut atau instrumen tersebut, karena valve ini berfungsi sebagai mudahnya pintu membuka atau menutup sebuah aliran, mengendalikan sebuah aliran, sehingga penting kita pahami. Dan biasanya ada yang di tabel berbarengan dengan instrumen, tapi ada hal khusus, valve dan instrumen terpisah tabelnya. Ini data yang harus kita penuhi: media, bahan, jenis material, kondisi operasi, motor, dan sebagainya. Ini sebagai contoh juga sudah kita bahas bagaimana awal mula dari engineering work yang kita kerjakan. Batu bata awal dalam perancangan pabrik adalah creative idea atau ide kreatif dalam perancangan pabrik. Blok diagram, membuat sketsa awal, sketsa kualitatif. Ini sebagai contoh oksidasi metanol untuk menghasilkan produk formaldehid. Ini juga sudah kita bahas di tutorial yang berasal dari pertanyaan Peters and Timberhouse. Intinya dari blok diagram ini kemudian dikembangkan flow diagram, proses flow diagram, baik kualitatif maupun kuantitatif, kemudian dilanjutkan lagi menjadi piping and instrumentation diagram atau PNID. Ini case study yang sedikit bisa kita diskusikan dalam pertemuan ini berbasis pengalaman pribadi. Dokumen kerja apa saja yang harus kita pahami, kita persiapkan. Contohnya adalah secara general kita harus mempersiapkan introduction, basis desainnya, yaitu kapasitas produknya. Misalkan apa rasionalisasi dari kapasitas produk yang kita rancang, apakah ada rasional tertentu, logika tertentu yang memang logis sehingga rancangan pabriknya 10.000 ton, 50.000 ton, 100.000 ton per tahun dan seterusnya, sehingga harus kita jelaskan di sini. Kemudian responsibilities, ini adalah aspek manajerial, membuat tim dari sebuah tim perancangan proyek perancangan pabrik kimia. Kemudian time planning, schedule, kapan mulai kick off meeting, kapan mulai fase close out, di mana sebuah proyek ditetapkan sudah berakhir. Ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian kita bahas proses and plan, ya, bagaimana prosesnya, bagaimana filosofi pabriknya, production and production process, reaksi kimianya, kemudian bahan bakunya, proses kimia, kemudian pabrik, rancangan pabrik seperti apa, blok diagramnya, flow diagramnya. Contohnya ini, kemudian didetailkan, ada kolom, ada burner system, kemudian ada mist elimination system, ada sistem evaporasi, ada tank farm, artinya ada lokasi di mana tangki-tangki penyimpanan produk atau bahan. Kemudian struktur produksi seperti apa, dan kemudian juga terkait dengan jadwal produksi, kemudian agenda produksi, schedule reaksi dan sebagainya. Kemudian list dari equipment. Ya. Saya lanjutkan. Ini gambaran secara umum tahapan perancangan pabrik kimia. Kita sudah bahas, di mana kita sudah memahami
perancangan pabrik kimia ini dimulai dengan kajian kelayakan atau feasibility study, kemudian dilanjutkan dengan setelah managerial decision atau gate decision yang menyatakan kajian ini layak untuk dilanjutkan, kemudian dilanjutkan menuju fase basic design, kemudian detail design, dan konstruksi atau pembangunan. Ini tahapan-tahapannya atau isi dari rancangan aktivitasnya. Ini tidak kita detailkan karena sudah pernah kita bahas sebelumnya, dan mohon dikaji lagi dan dipahami lagi apa saja isi dari tiap-tiap fase ini. Yang ingin ditekankan sini adalah bahwa Anda sebagai seorang sarjana teknik kimia atau proses engineer harus memahami ruang lingkup beban kerja Anda, bagaimana detail atau detailisasi kerja yang harus Anda lakukan, sehingga Anda paham effort apa atau upaya apa yang harus Anda berikan dalam proyek perancangan pabrik. Nah, komunikasi ini juga penting dalam perancangan pabrik kimia, di mana Anda berkomunikasi dengan tim, Anda berkomunikasi dengan eksternal parties atau pihak luar. Contohnya yang saya tampilkan di sini adalah harus berkomunikasi dengan partner Anda, contohnya vendor yang mampu mensuplai alat-alat yang Anda inginkan, contohnya tangki tertentu ya, dari perusahaan ABC GmbH. Komunikasinya tanggal 23 September tahun 2013 misalkan. Ternyata produk mereka tidak sesuai kualifikasi kita katakan kita tolak saja. Perusahaan lainnya XYZ GmbH misalkan sudah kita lakukan komunikasi dan masih ada peluang untuk kita melanjutkan komunikasi bisnisnya. Ketidaksesuaian dengan kualitas kita, contohnya misalkan kalau kita harus memiliki kualitas tertentu dalam sebuah rancangan, sebagai contoh misalkan pipa tertentu harus dirancang kelasnya sekian, bahannya sekian, tangki tertentu harus punya sertifikasi ASME misalkan, sertifikasi DIN tertentu, Deutsche Industrie Norm dan sebagainya. Di tangki ya, Anda perlu membangun komunikasi dengan external parties. Personal juga begitu, sebagai khususnya perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, dan sebagainya. Nah, ini komunikasi, dan kurang lebih demikian overview perancangan pabrik kimia dengan topik overview plan design. Mudah-mudahan Anda memiliki gambaran secara global bagaimana tahapan perancangan pabrik kimia, mulai dari menumbuhkan atau mengkreasi ide kreatif, membuat sketsanya, mengkoordinasikan resources, sumber dayanya, hingga kemudian fase konstruksi. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kuliah berikutnya.